Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi ladies and gentlemen, we are from group 4. We'll show the results of our work regarding staging, theme and context from story Sangkuriang by Utuy Tatang Swatani. Previously, I would introduce group members. There are Hadra, Indrawan, and me, Lisa Febranti Fatima. For the first material regarding staging will be delivered by Hadra. Perkenalkan, saya Hadra. Saya akan menjelaskan mengenai staging dalam karya Utuy Tatang Swatani yang berjudul Sangkuriang. Staging adalah pemanggungan atau pementasan atau pertunjukan suatu drama di atas pentas didukung oleh berbagai komponen yang melengkapi pementasan tersebut, terutama bahasa atau alat komunikasi yang paling dominan. Pementasan juga diartikan sebagai hasil dari proses. Dengan kata lain, tontonan yang dihasilkan memainkan penyajian kinerja, detail visual. Hal ini juga bisa mencakup seperti posisi aktor di atas panggung, gerak tubuh dan gerakan, latar belakang, pemandangan, alat peraga dan kostum, juga pencahayaan dan efek suara. Nah, hal pertama yang diperhatikan para penonton adalah penataan panggung, benda-benda fisik yang muncul pada saat pementasan. Staging sendiri terdiri dari beberapa unsur, yaitu 1. Naskah, lalu pemeran, 3. Skenario, 4. Properti, 5. Kostum, 6. Tata rias, 7. Tata suara, 8. Pencahayaan, 9. Penataan panggung, 10. Gerak tubuh dan gerakan, dan yang terakhir adalah penonton. Sekarang saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada naskah. Naskah drama adalah suatu karangan yang berisi cerita atau lakon. Dalam naskah tersebut termuat tokoh-tokoh, dialog, dan keadaan panggung yang harus dipersiapkan oleh dramawan. Fungsi dari naskah itu sendiri adalah sudah tentu untuk menyampaikan cerita dari drama itu sendiri. 2. Pemeran. Pemeran adalah orang yang meragakan cerita tersebut. Pemeran itu tidak ditentukan, tetapi tergantung pada tokoh yang berada pada naskah drama. Tokoh yang diperankan dalam cerita Sangkuriang adalah Sangkuriang, Dayang Sumbi, Tumang, Prabu Gusti, Ibu Prabu Gusti, Bujang, Ardalepa, dan Siluman. Lalu yang ketiga ada skenario. Secara garis besar, skenario adalah urutan cerita agar suatu peristiwa sesuai dengan yang diinginkan oleh penulis. Namun dalam pengertian khususnya, skenario adalah naskah yang digunakan oleh para pemain untuk memainkan peranan dalam drama yang akan dipentaskan. Juga disertai lengkap dengan sisi teknikal, tata kamera, dan sebagainya. Yang keempat ada properti. Properti merupakan sebuah perlengkapan yang diperlukan dalam sebuah pementasan teater, contohnya kursi, meja, dan sebagainya. Properti yang digunakan pada drama Sangkuriang adalah pohon buatan, kayu, perahu, dan sebagainya. Yang kelima ada kostum. Kostum adalah unsur yang sangat berpengaruh dalam sebuah pementasan, karena dengan kostum kita bisa melihat pemain itu memerankan sebagai siapa. Kostum yang digunakan di dalam drama ini adalah kebaya, pangsi, kostum anjing, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Indrawan Bagawastra. Yang keenam yaitu tata rias. Tata rias adalah penampilan terlihat sempurna. Kita harus menambahkan tata rias yang bagus. Dengan tata rias yang sempurna, watak dari tokoh yang akan ditampilkan akan bisa lebih terlihat lagi. Ketujuh, tata suara. Tata suara bukan hanya pengatur pengeras suara atau disebut sound system, melainkan juga musik pengiring. Musik pengiring dibutuhkan agar suasana yang digambarkan terasa lebih meyakinkan bagi para penonton. 8. Yaitu gerak tubuh dan gerakan. Gerak tubuh dan gerakan adalah suatu unsur yang penting karena ketika gerakan tubuh itu pas dengan apa yang ada pada skenario, maka itu bisa menyukseskan pementasan. Baik, untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Nisa Febrianti. Selanjutnya adalah pencahayaan. Pencahayaan dalam drama biasanya untuk menunjukkan siapa yang sedang berbicara ataupun berperan dalam pementasan. Ketika salah satu pemeran membacakan dialognya, maka cahaya tersebut akan langsung tertuju pada pemeran. Lalu yang selanjutnya adalah penataan panggung. Panggung merupakan tempat di mana para pemain akan tampil.
Biasanya dibuat sedikit lebih tinggi dari lantai ataupun kursi penonton agar penonton yang jauh dapat melihat dengan jelas. Kemudian, penataan panggung adalah penataan keadaan panggung yang dibutuhkan untuk pemain itu sendiri. Dan poin terakhir adalah penonton. Penonton juga merupakan unsur pendukung yang sangat penting dalam pementasan. Sempurnanya persiapan untuk dipentaskan tetapi tidak ada penonton rasanya akan kurang lengkap. Jadi pada intinya, semua unsur-unsur yang telah dijelaskan sebelumnya adalah disiapkan untuk penonton. Selanjutnya adalah theme. Menurut Nursisto pada bukunya tahun 2000 halaman 104, tema adalah pokok pembicaraan yang mendasari suatu cerita. Tema adalah gagasan, ide pokok, atau pokok-pokok persoalan yang menjadi dasar cerita. Nah, dalam cerita Sangkuriang ini sendiri, tema yang diangkat adalah mengenai adanya cinta terlarang antara seorang ibu dan anak, dan juga adanya perjuangan yang dilakukan oleh Sangkuriang untuk mengambil hati sang ibu, walaupun perjuangannya ini dilatar belakangi dengan perasaan yang salah. The term context-oriented application refers to a heterogeneous group of schools and methodologies which do not regard literary text as self-contained independent work of art but to place them within a larger context depending on the moment. This context can be history, social, and political background, literary, genre, naturally, or gender. Yang konteks itu yang termasuk dalam konteks unsur nilai kebudayaan dan moralnya sangat erat dengan kehidupan keluarga, sehingga nilai kebudayaannya adalah suku Sunda zaman dulu dan nilai moralnya adalah tentang hubungan keluarga yang kurang harmonis. Maksudnya hubungan keluarga yang kurang harmonis yaitu Sangkuriang ingin menikahi ibunya sendiri. Okay, that's all the material that we can convey. Sorry if there are any mistakes. Hopefully it can be useful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.